Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puja-puji dan syukur hanya milik Allah Tuhan semesta alam yang telah banyak memberikan dan menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmatnya. Semoga kita termasuk orang yang pandai mengelola nikmat-nikmat itu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya, serta para pengikutnya hingga yaumul qiyamah kelak nanti. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terasa waktu telah berganti dari tahun, bulan, dan hari, dan kita beberapa hari lagi akan memasuki bulan yang sangat dirindukan oleh umat Islam seluruhnya. Karena apa? Karena bulan ini adalah bulan di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping kewajiban kita menjalankan ibadah puasa, tentu yang lain-lainnya pun kita dianjurkan untuk menjalankannya. Namun yang perlu kita ketahui dan perlu kita ingat, ada 3 golongan manusia yang ibadah puasanya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah satu ketika baginda Nabi Muhammad SAW usai berkhutbah pada khutbah Idul Fitri, beliau lalu turun dari mimbarnya. Beliau mengucapkan pada saat itu, datanglah malaikat Jibril kepada beliau, "Hai Muhammad, hari ini adalah hari Yaumul Id. Maukah engkau mengaminkan? Aku ingin berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana doa ini adalah diperuntukkan untuk umatmu Muhammad." Amin yang doa yang pertama yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril kepada Allah, Nabi Muhammad yang mengaminkan adalah, "Ya Allah, ya Tuhanku," kata Jibril, "hari ini adalah hari kemenangan bagi seluruh umat muslim. Selama sebulan penuh lamanya dia berpuasa, selama sebulan penuh lamanya dia melakukan aktivitas ibadah, dan hari ini ya Allah, aku mohon kepadamu, jangan kau terima ibadah puasanya anak yang durhaka kepada orang tuanya." Anak yang durhaka kepada orang tuanya, ibadah puasanya selama sebulan penuh lamanya, jangan harapkan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ibadah puasa ini di samping kewajiban kita kepada Allah menjalankannya, tapi perlu kita ingat bahwa jikalau kita masih memiliki orang tua, jikalau kita masih ada orang tua, jangan sampai orang tua kita lupakan. Apalagi orang tua kita adalah yang telah banyak berjasa di dalam kehidupan kita, dengan penuh kelembutan dan kasih sayangnya membesarkan kita, bahkan menyekolahkan kita sampai ke perguruan tinggi, menjadi orang yang sukses pada hari ini. Itu adalah berkat dari kedua orang tua kita. Apalah kita tanpa orang tua kita, terutama kalau bagi kita yang masih memiliki orang tua, yaitu ibu. Maka ibu adalah keramat yang masih berada di dalam rumah kita. Dia masih hidup, kunjungilah dia, memohon maaf kepada dia apabila selama ini kita belum bisa membahagiakannya, apabila selama ini kita mungkin terlalu sibuk dengan kehidupan dunia kita, kesibukan-kesibukan yang mungkin sangat padat waktu kita, sehingga kita lupa bahwa kita masih memiliki ibu kita yang masih ada. Jangan sampai kerinduannya, jangan sampai rasa kangennya membuat air matanya menetes karena mengharapkan kedatangan anak yang dirindukannya. Maka ibadah kita di mata Allah subhanahu wa ta'ala
itu tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat rugi bagi kita dikala kita telah usai menjalankan ibadah puasa sebulan penuh lamanya, dengan kita menambah-nambah ibadah yang lain sunnahnya, membaca Quran atau lain-lainnya, tapi pada saat dimana akhir ujung ibadah kita, menjalankan ibadah puasa kita, pada saat itu ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita sering mengabaikan orang tua kita yang masih hidup. Yang kedua, kata malaikat Jibril pada saat Nabi Muhammad mengaminkan amin. Kalau kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, aminkan lagi yang kedua. Ya Allah ya Rabb, jangan pernah kau terima ibadah puasanya seorang istri yang durhaka terhadap suaminya, seorang istri yang tidak patuh kepada suaminya, seorang istri yang membangkang terhadap perintah suaminya, seorang istri yang berbuat kasar terhadap suaminya. Jangan pernah kau terima ibadah puasanya orang ini ya Rabb. Nabi Muhammad mengucapkan kalimat amin. Sungguh besar pengabdian seorang istri di mata Allah Subhanahu wa taala akan menjadi arti apabila seorang istri patuh terhadap suaminya. Apalagi di saat datang bulan suci Ramadan, dia menyediakan air minum saja untuk buka suaminya, untuk diminum oleh suaminya. Pahalanya lebih baik berpuasa setahun, kata Nabi. Hanya melayani itu saja, menyediakan untuk berbuka puasa suaminya, menyediakan air untuk minum suaminya, itu pahalanya lebih baik daripada puasa 1 tahun lamanya. Termaktub dalam kitab Qurratul Uyun. Lalu apalagi kebaikan-kebaikan yang apabila seorang istri melakukan hal itu di bulan suci Ramadan, di mana saat seorang istri menyediakan makanan untuk dimakan oleh suaminya berbuka puasa, maka ibadahnya menyediakan itu saja itu lebih baik daripada melaksanakan haji dan umroh. Allahu Karim. Betapa kemuliaan yang diberikan oleh Allah terhadap seorang istri yang patuh. Maka pada saat nanti di yaumil kiamah, seorang istri tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana sholat, bagaimana tentang kegiatan-kegiatanmu di dunia, tapi Allah Subhanahu wa taala akan tanyakan terutama kepada istri. Seorang istri, sejauh mana kamu menyenangkan hati suamimu, sejauh mana engkau taat terhadap suamimu, itu yang akan ditanyakan oleh Allah terhadap istri. Maka pantas bahwa kata Nabi, ad-dunya mata khairu mataiha al-mar'atu salihah. Sebaik-baiknya perhiasan di dunia ini adalah seorang istri yang saleh. Yang apabila seorang istri yang saleh itu, apabila seorang istri yang menyenangkan suami itu adalah apabila seorang suami memandangnya serasa menyenangkan, apabila diperintahkan oleh suaminya dia taat, dan apabila seorang suami tidak ada di rumah dia pandai menjaga dirinya, kehormatannya dan harta daripada harta suaminya. Itulah ciri istri yang soleh yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah bahwa ibadah puasa orang yang tidak diterima oleh Allah, kata malaikat Jibril dengan doanya, ya Allah ya Rabb, jangan pernah kau terima ibadah puasanya seorang muslim yang berselisih, seorang muslim yang bertengkar, seorang muslim yang tidak tutur sapa, sehingga bertahun-tahun dia tidak tutur sapa, apalagi terhadap kerabat kita, keluarga kita. Hati-hati. Orang muslim yang sering berselisih, orang muslim yang tidak akur terhadap muslimnya, senangnya bertengkar, senangnya bermusuhan, jangan pernah kau terima ya Allah ibadahnya seorang muslim yang sering berselisih. Coba bayangkan, jikalau kita menjalankan ibadah puasa tapi kita masih suka bermusuh-musuhan, tidak tegur sapa terhadap teman-teman kita. Nah, inilah bulan. Jangan sampai ibadah puasa kita dikotori dengan hal-hal seperti itu.
Kita sambut Ramadan ini dengan penuh keceriaan, hati yang jauh daripada hikdun, hati jauh daripada rasa umat-umat. Kalau bahasa kita itu adalah hati pendendam, hati rasa sakit hati kepada sesama muslim. Lepaskan semua itu, berikan pintu maaf kepada mereka yang menyakiti kita. Karena itulah kemuliaan jiwa seorang muslim, memberikan maaf kepada orang yang telah berbuat salah kepada kita, jauh lebih mulia daripada orang yang meminta maaf. Oleh sebab itu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua ingin pada saat nanti menjalankan ibadah puasa, ibadah puasa itu memberikan makna dan arti dalam kehidupan kita, memberikan sebuah kesemangatan kita di dalam menjalankan ibadah puasa. Lalu ibadah puasa itu membekas dalam kehidupan kita sehari-hari. Seusai Ramadan lepas, maka yang kita harapkan apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah pengampunan dosa-dosa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, baginda Nabi Muhammad SAW meriwayatkan di dalam hadis Imam Tirmizi, celakalah seorang laki-laki yang dia kedatangan bulan suci Ramadan, sampai akhir bulan suci Ramadan meninggalkannya, dosanya belum terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa seorang muslim yang dimana bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat dirindukan, tapi dia tidak punya semangat menyambut bulan suci itu, dia tidak punya rasa kegembiraan menyambut bulan suci Ramadan itu, tidak ada rasa hati semangat untuk menyambutnya, bahkan dia merasakan, aduh, puasa lagi. Yang biasa dia tiap hari kegiatannya pagi sarapan ada, tapi ini paginya diawali sarapannya, siang hari dia tidak makan sementara, lalu dia merasa terbebani dengan adanya puasa, maka celakalah orang muslim semacam ini. Bukankah kata Nabi, barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk 3 poin ini, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terselamatkan daripada golongan ini, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senang menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan bulan suci Ramadan pada kali tahun ini kita dapat melaksanakan dengan penuh khidmat, kita dapat melaksanakan dengan penuh kekhusyuan, dan kita dapat melaksanakan dengan penuh kerinduan, dan mudah-mudahan kita mendapat pengampunan atas dosa-dosa kita setelah kita menjalankan ibadah suci Ramadan ini. Demikianlah, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.